pandemi saya tidak mudik. Setelah pandemi, kebetulan ini ada kesempatan bisa mudik. Alhamdulillah, terima kasih. Asal orangnya sehat sebenarnya nggak apa-apa sih Mbak gitu. Karena kan ada beberapa juga kayak ibu saya kan ada yang nggak bisa divaksin karena ada penyakit bawaan. Antigen sama PCR kan sebenarnya agak repot juga kalau kita traveling mendadak segala macem ya, gitu. Cukup dengan booster aja kalau menurut saya sih. Kayaknya nggak mesti booster deh gitu, karena harusnya disamain aja gitu sama yang syarat untuk perjalanan. Yang penting udah vaksin 2 kali, kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster. Bapak Presiden telah mengumumkan bahwa kali ini untuk kegiatan tidak hanya mudik tapi juga kegiatan memasuki bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ibadah semuanya diberlakukan untuk kembali normal, termasuk juga nanti masyarakat yang akan mudik. Tentunya di satu sisi kelonggaran terhadap aktivitas masyarakat ini tentunya akan membangkitkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun di satu sisi kami tentunya harus terus menjaga agar protokol kesehatan dan juga kondisi kesehatan masyarakat tetap terjaga. Oleh karena itu tentunya akselerasi vaksinasi terus akan kita tingkatkan. Oleh karena itu di jalur-jalur mudik nanti akan kita siapkan pos-pos yang memberikan pelayanan untuk memberikan vaksinasi tambahan. Situasi pandemi yang membaik juga membawa optimisme menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat taraweh berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Syarat booster bisa bikin publik berpikir pemerintah ganggu umat muslim beribadah. Gelora.com. Umat Islam seharusnya tidak diganggu saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Pemberian syarat vaksinasi booster kepada mereka yang hendak menjalankan sholat tarawih berjamaah jelas tidak masuk akal. Begitu yang disampaikan oleh Direktur Besar Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam, menanggapi kebijakan pemerintah seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan, soal syarat vaksin booster untuk sholat tarawih berjamaah di masjid atau musala maupun mudik lebaran. Terkait pemberian syarat vaksin booster kepada umat muslim yang akan melakukan ibadah tarawih sangat tidak bijak, ujar Saiful kepada kantor berita politik Ermol pada Senin 28 Maret. Dia mengakui mengurai bahwa saat ini banyak keramaian yang terjadi, tapi tidak mengharuskan vaksinasi booster disuntik. Salah satunya adalah ajang MotoGP di Mandalika. Di satu sisi, vaksin booster juga cenderung tidak menjadi kewajiban bagi mereka yang akan melakukan ibadah. Saya kira perlu kematangan dalam pemberian syarat wajib booster bagi mereka yang akan melakukan syarat tarawih, karena di lapangan juga sulit perihal pengawasannya, kata Saiful. Dengan demikian, Saiful meminta kepada pemerintah untuk tidak mengganggu ibadah umat Islam dengan adanya syarat vaksin booster, karena bisa jadi publik akan berpikir pemerintah selalu ikut campur dan mengganggu umat yang akan menyelenggarakan ibadah di bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri, pungkas Saiful. Syarat yang mengada-ngada, Fadlizon minta wajib booster dicabut untuk mudik dan sholat tarawih. Politikus Partai Gerindra, Fadlizon memberikan komentar terkait syarat mudik dan tarawih yang diharuskan sudah mendapatkan vaksin booster. Fadlizon meminta mencabut persyaratan vaksin booster untuk sholat tarawih dan mudik lebaran tahun 2022. Menurutnya, syarat itu mengada-ngada. Syarat yang mengada-ngada, sebaiknya memang tak perlu booster untuk tarawih dan mudik, kata Fadlizon melalui akun Twitternya.
Minggu 27 Maret 2022. Fadlizon membandingkan syarat perjalanan udara pesawat kini tak lagi memerlukan tes antigen atau PCR, sementara di pesawat saja tak perlu lagi antigen. Cabut saja syarat itu, kata dia. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pada tahun ini, vaksinasi dosis penguat atau booster menjadi salah satu syarat untuk melakukan perjalanan mudik lebaran 2022. Syarat tersebut diterbitkan guna mengurangi resiko penularan COVID-19 dan menjaga kesehatan para lansia yang akan dikunjungi pemudik. Mengingat, para lansia dan komorbid merupakan penyumbang terbesar kasus kematian akibat COVID-19. Presiden Jokowi juga mengatakan umat muslim diperbolehkan mudik lebaran jika sudah mendapat vaksin kedua dan vaksin booster. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan, dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kata Jokowi dalam kanal YouTube Sekretaris Presiden, Rabu 23 Maret 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan, pemerintah masih mempertimbangkan syarat tes antigen COVID-19 menjadi syarat mudik lebaran 2022 bagi masyarakat. Namun Kapolri Sigit menegaskan, syarat tes antigen bagi masyarakat yang akan mudik itu mungkin diterapkan hanya bagi pemudik yang baru mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Karenanya, untuk mudik walau sudah 2 kali vaksin, kemungkinan akan ada kebijakan mensyaratkan kembali tes antigen COVID-19.